Luar biasa, rasio gol Mbappe di Real Madrid lampaui musim terbaik Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe langsung tancap gas bersama Real Madrid di musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Ketajamannya bahkan secara statistik melampaui rekor musim terbaik sang legenda klub, Cristiano Ronaldo. Mbappe menjadi motor utama di balik start sempurna Los Blancos musim ini. Klub asuhan Xabi Alonso itu sukses menyapu bersih 6 laga La Liga dan 1 laga Liga Champions dengan kemenangan. Total 9 gol telah ia lesakkan hanya dalam 7 penampilan awal. Catatan ini menjadikannya top skor sementara di kompetisi domestik maupun Eropa secara gabungan. Meski begitu, tantangan terbesar bagi Mbappe adalah menjaga konsistensi level ini sepanjang musim, sebuah ujian berat yang akan menentukan apakah ia benar-benar bisa melampaui warisan CR7 di Madrid. Torehan 9 gol Mbappe dari 7 laga menghasilkan rasio gol yang luar biasa. Ia mencatatkan rata-rata 1,28 gol per pertandingan di awal musim ini. Angka tersebut secara mengejutkan lebih tinggi dari musim tersubur Cristiano Ronaldo sekalipun. Pada musim tahun 2014 sampai tahun 2015, Ronaldo yang sedang di puncak performa hanya mencatatkan rasio 1,12 gol per laga dari 61 gol dalam 54 laga. Ironisnya, musim tertajam Ronaldo itu tidak diakhiri dengan trofi mayor bagi Real Madrid. Kini, Mbappe diharapkan bisa memadukan ketajaman individu dengan prestasi kolektif untuk timnya. Mbappe kini memimpin perburuan gelar pencetak gol terbanyak di 2 kompetisi utama. Di pentas La Liga, 6 golnya membuatnya unggul cukup nyaman dari para pesaing. Ia meninggalkan Ferran Torres, Eta Eyong, dan Vedat Muriqi yang baru mengemas 4 gol. Sementara itu di Liga Champions, pundi-pundi golnya juga sudah mulai terisi. 2 golnya menempatkannya sejajar dengan nama-nama besar seperti Dusan Vlahovic, Harry Kane, dan Marcus Rashford. Real Madrid lepas Endrick dengan status pinjaman Januari nanti. Real Madrid mulai menimbang masa depan Endrick setelah striker muda asal Brasil itu sulit mendapat menit bermain. Los Blancos disebut siap mempertimbangkan opsi peminjaman pada bursa Januari tahun 2026. Xabi Alonso sebenarnya mencoba memberikan kesempatan secara merata bagi para pemainnya. Namun, Endrick tetap jarang turun ke lapangan sejak kembali dari cedera panjang. Kondisi tersebut membuat spekulasi tentang masa depannya semakin kuat. Laporan Coop menyebut Madrid kini membuka peluang melepas Endrick sementara dengan status pinjaman. Kylian Mbappe menjadi pilihan utama di lini depan Los Blancos. Performa bintang asal Prancis itu membuatnya sulit digantikan. Di sisi lain, Gonzalo Garcia juga sedang dalam performa menanjak. Penampilan impresifnya di Piala Dunia antar klub membuat posisinya lebih diprioritaskan ketimbang Endrick. Situasi ini menutup ruang bagi Endrick untuk berkembang lebih cepat. Madrid melihat pinjaman bisa menjadi solusi untuk memberi kesempatan bermain lebih banyak. Federico Pena, agen Endrick, dikabarkan sudah bertemu dengan manajemen Madrid. Salah satu topik yang dibicarakan adalah opsi peminjaman sang striker muda. Dalam diskusi itu, pihak klub menyampaikan rencana meminjamkannya pada Januari. Cari suksesor Luka Modric, Real Madrid buru gelandang PSG. Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan mulai berburu gelandang baru untuk tim mereka. Kali ini, Los Blancos berencana untuk membajak gelandang milik PSG, Vitinha. Real Madrid di musim panas kemarin kehilangan jenderal lini tengah mereka. Los Blancos harus berpisah dengan Luka Modric yang memutuskan pindah ke AC Milan. Modric adalah sosok pengatur permainan Real Madrid dalam bertahun-tahun terakhir. Kepergiannya meninggalkan lubang besar di lini tengah mereka, sehingga Real Madrid perlu mencari sosok pengganti yang setara. Vicajes melaporkan bahwa manajemen El Real mulai memetakan siapa-siapa saja yang berpotensi untuk jadi pengganti Modric. Salah satu target utama Real Madrid adalah gelandang milik PSG, Vitinha. Dalam laporan tersebut, Real Madrid mempertimbangkan Vitinha sebagai target transfer mereka karena prestasi sang gelandang. Pemain timnas Portugal itu disebut-sebut sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Musim lalu, Vitinha benar-benar tampil dominan di lini tengah PSG. Ia berhasil menghantarkan Les Parisiens meraih treble winners untuk kali pertama dalam sejarah klub. Sebagai bentuk pengakuan atas performanya yang ciamik, Vitinha baru-baru ini finish di peringkat ketiga dalam penghargaan Ballon d'Or 2025. Dengan rekam jejaknya yang impresif itu, Real Madrid tertarik merekrutnya. Real Madrid tahu betul bahwa PSG bakal enggan berpisah dengan Vitinha. Itulah mengapa Real Madrid mempersiapkan siasat transfer untuk menggoda PSG. Mereka kabarnya menawarkan skema tukar tambah pemain dengan PSG. Mereka menawarkan sejumlah uang plus penyerang mereka.
Rodrigo ke Les Parisiens, Real Madrid tahu bahwa PSG sudah lama kepincut dengan Rodrigo, jadi mereka akan memanfaatkan ketertarikan tersebut untuk memboyong Vichy-nya ke Bernabeu. Cemerlang usai cedera, Real Madrid anggap Eder Militao pemimpin baru. Real Madrid takjub dengan penampilan bek asal Brasil yang baru saja pulih cedera setelah absen lama, Eder Militao, dan menganggapnya seorang pemimpin. Real Madrid hanya kebobolan 2 gol dalam 5 pertandingan pertama mereka di ajang La Liga musim ini, rekor pertahanan terbaik Los Blancos dalam 10 tahun terakhir. Sebagian besar pujian kemudian dikirimkan kepada Dean Huijsen dan Alvaro Carreras, yang memang tampil konsisten sejauh musim ini. Namun, aset pemain kunci lainnya bagi Los Blancos di lini belakang adalah Eder Militao. Setelah pulih dari cedera panjang, banyak yang memperkirakan pemain berusia 27 tahun itu akan kesulitan beradaptasi dengan tempo permainan Madrid di bawah asuhan Xabi Alonso. Namun, setelah awalnya bergantian bermain dengan Antonio Rudiger di posisi bek tengah, kini Militao pun menjadi starter kunci bagi Madrid di La Liga. Menurut Marca, Madrid kini terkesan dengan komitmen dan tingkat kebugaran yang ditunjukkan Militao di awal musim ini. Real Madrid terancam kehilangan Manuel Angel, sasaran proyek Levante. Real Madrid dikenal memiliki akademi sepak bola terbaik di dunia. Namun, ironi bagi klub raksasa Spanyol tersebut, mereka kini berpotensi kehilangan salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Akademi La Fabrica, yakni Manuel Angel. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini jadi bagian penting dari Real Madrid Castilla di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Dengan posisi utama sebagai gelandang tengah, Angel dianggap sebagai salah satu mutiara terbaik yang dimiliki Akademi Madrid. Menurut laporan AS, Levante yang baru saja kembali promosi ke La Liga menunjukkan ketertarikan serius kepada Manuel Angel. Klub asal Valencia itu mencari alternatif setelah upaya mempertahankan Carlos Alvarez belum menemui titik terang. Alvarez, yang musim lalu tampil sebagai pahlawan Levante dengan gol krusialnya, kini menjadi incaran sejumlah klub Eropa. Benfica sudah menawar hingga 15 juta euro, atau sekitar 285 miliar rupiah. Tapi tawaran itu belum diterima karena sebagian hak ekonomi sang pemain masih dimiliki Sevilla. Jika Alvarez hengkang, Manuel Angel diproyeksikan sebagai target utama Levante untuk memperkuat lini tengah mereka di kompetisi La Liga musim ini. Kehilangan Manuel Angel tentu akan menjadi kerugian bagi Real Madrid Castilla yang tengah membangun skuad kompetitif di bawah Arbeloa. Namun, bagi tim utama Los Blancos, ini tidak terlalu berpengaruh. Lini tengah Madrid saat ini sudah dipenuhi nama-nama besar seperti Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, hingga Arda Güler. Real Madrid kepincut William Saliba, diam-diam pantau langsung. Real Madrid kembali dikaitkan dengan salah satu bek muda terbaik Premier League. Nama William Saliba dari Arsenal disebut masuk radar Los Blancos. Kabar ini muncul setelah duel sengit antara Arsenal dan Manchester City berakhir imbang 1-1. Los Blancos dikabarkan menaruh perhatian khusus pada performa Saliba. Kontrak sang bek bersama Arsenal masih berlaku 2 tahun lagi. Namun Madrid diyakini sudah mulai memantau peluang merekrutnya. Arsenal tentu tidak tinggal diam, mereka berusaha keras mengamankan masa depan Saliba dengan kontrak baru. Situasi ini menambah bumbu menarik di bursa transfer. Arsenal jelas ingin mempertahankan salah satu aset terpenting mereka, sementara Madrid sedang berburu bek tengah untuk proyek jangka panjang. Negosiasi kontrak Saliba dengan Arsenal disebut berjalan, tetapi Madrid tetap menunggu peluang. Saliba sendiri tampil dalam beberapa musim terakhir, dengan posisinya sebagai pemain inti di skuad Arsenal. Kehadiran Madrid bisa membuat situasi semakin rumit bagi The Gunners. Menurut laporan TBR Football, perwakilan Real Madrid hadir langsung di Emirates Stadium untuk menyaksikan laga Arsenal kontra Manchester City. Tujuan mereka jelas, yakni memantau performa William Saliba di lini belakang The Gunners. Saliba bermain penuh selama 90 menit, ia tampil solid dalam menjaga pertahanan, meski laga berakhir imbang setelah Gabriel Martinelli mencetak gol penyeimbang di masa injury time. Penampilan ini makin menegaskan pentingnya Saliba dalam sistem Mikel Arteta. Laporan itu juga menyebut bahwa Madrid memang sudah lama mengagumi kemampuan Saliba. Dengan usianya yang masih 24 tahun, ia dianggap punya kualitas untuk menjadi tulang punggung pertahanan dalam jangka panjang. Arsenal dipastikan akan kesulitan melepasnya.
Namun, kehadiran Madrid di stadion memberi sinyal kuat bahwa minat itu bukan sekadar rumor, melainkan bagian dari rencana serius transfer. Madrid disebut sedang menyiapkan skenario generasi lini belakang. David Alaba diperkirakan akan hengkang di akhir musim, sementara masa depan Antonio Rudiger juga belum jelas karena kontraknya tinggal 1 tahun. Situasi ini membuat Madrid mencari solusi jangka panjang. William Saliba dipandang cocok menjadi pasangan ideal Dean Huijsen, bek muda yang baru direkrut musim panas lalu. Keduanya bisa membangun fondasi pertahanan kokoh di Santiago Bernabeu dalam beberapa tahun ke depan.